Ya, apa artinya protected stable customer? Customer adalah pelanggan. Stable customer adalah pelanggan yang fanatik, yang loyal terhadap produk-produk NASA. Dan mereka terproteksi oleh sistem yang ada. Artinya ada sistem keanggotaan, ada poin, ada jenjang karir. Sehingga kalau Anda mempunyai pelanggan yang sudah menjadi distributor, maka pelanggan Anda tidak akan lari kemana-mana. Ini rahasia. Betul? Betul. Ya. Tidak akan lari kemana-mana. Semakin besar pelanggan yang fanatik di dalam bisnis Anda, ya, dan mereka terproteksi oleh sistem yang Anda, maka kata Pak Ali yang namanya passive income tadi betul-betul di pihak Anda. Artinya stable customer betul-betul fanatik, Bapak Ibu sekalian. Seorang petani, kalau dia belum memegang pupuk NASA, dia tidak berani nanam. Wah, ngeri ya. Dulu awal-awal dikenalkan NASA, wah sedikit dipaksa, lama-lama menjadi biasa, lama-lama menjadi tergantung dengan NASA. Awalnya buktikan dulu Mas, demplot dulu, betul. Begitu mencoba, ketagihan. Karena apa? Diuntungkan, panenan melimpah, kualitas meningkat. Akhirnya dia menjadi pelanggan yang fanatik dengan produk NASA. Anda bayangkan, kalau pelanggan-pelanggan ini jumlahnya sedemikian besar di dalam jaringan Anda dan terproteksi oleh sistem yang ada karena mereka sudah menjadi member Anda, pelanggan Anda tidak akan lari kemana-mana. Semakin banyak stable customer, maka semakin besar omset stabil Anda. Terus meningkat, selalu ada omset penjualan, maka semakin besar penghasilannya. Anda tidak bisa menghentikan penjualan, Anda tidak bisa menghentikan omset jaringan Anda. Anda nggak bisa ngomong, downlineku yang tercinta, kok beli pupuknya berhenti, nanti saya kaya loh, bisa enggak? Oh, plan apa ini? Iya, baik Bapak Ibu sekalian. Ketika pelanggan-pelanggan ini besar, maka Anda terpaksa harus kaya. Bapak Ibu sekalian, permasalahannya adalah bagaimana supaya pelanggan ini bisa tercipta. Bagaimana konsumen-konsumen yang fanatik dengan produk-produk NASA ini bisa tercipta. Ini yang terpenting, jangan sampai sekali beli kapok. Ya. Kenapa? Mungkin tidak menguntungkan, mungkin dari sisi kualitas tidak baik dan sebagainya. Maka kenapa saya begitu tertarik dengan bisnis NASA? Saya sudah menemukan rahasianya, memperbesar protected stable customer. Sekarang tinggal satu hal yang perlu saya pertimbangkan. Bagaimana dengan produknya? Memungkinkan tidak terciptanya pelanggan? Pertama yang Anda harus lihat adalah dari sisi produk. Ngeri Pak, saya punya donen yang luar biasa di Jakarta Pak. Terbang jauh-jauh ke Jogja. Dia trauma bisnis network marketing, trauma MLM, tetapi di NASA dia semangat. Saya tanya, loh kenapa Anda semangat? Luar biasa Pak, saya kalau di MLM lain Pak, itu kerja keras cari omset. Kalau di NASA omset datang sendiri Pak. Wah luar biasa. Omsetnya datang sendiri. Konsumen mencari Pak. Wah luar biasa. Ya. Maka produk, jangan main-main dengan yang namanya produk. Ada beberapa hal yang perlu Anda lihat, Anda renungkan. Hal-hal yang memungkinkan terciptanya pelanggan. Yang pertama adalah dari sisi produk harus memenuhi persyaratan. Yang pertama adalah kualitas. Kualitas menyangkut daya guna, manfaatnya. Kalau beli pupuk murah tapi panen tidak meningkat, bahkan daunnya gosong ya percuma, betul?
Tetapi kalau meningkat hasilnya, kualitasnya juga lebih bagus, rasanya lebih enak, berasnya lebih pulen, ya, ada jaminan kualitas dari ilmuannya, ada research and development yang terus-menerus dilakukan sehingga terjadi produk-produk yang lebih bagus lagi dari waktu ke waktu. Wah, ini luar biasa. Pertama, kualitas, dan Anda sudah mendengar jaminan kualitas dari dua presenter ahli kita kemarin, Pak Marno dan Pak Aris itu semua. Saya yakin, Pak, kalau yang namanya kualitas, Pak, bagi NASA adalah harga mati. Betul? Kalau manajemen, ya kita belajar manajemen itu. Dari modal, kita bukan orang anak kaya, tetapi soal kualitas bagi NASA adalah harga mati, karena itu yang kita punya. Kemudian yang kedua adalah kuantitas. Kalau kualitas oke, dari sisi kuantitas, sanggup nggak perusahaan menyediakan dalam jumlah yang banyak? Kita membangun jaringan capek-capek, ada 1.000, 2.000, 30.000 orang, satu hari order 1 tronton pupuk, sanggup nggak perusahaan? Kalau perusahaan, saya mau order 1 tronton, aduh mas, adanya 2 dus. Anda mau bisnis dengan perusahaan semacam itu? Tetapi Anda kemarin sudah dengar sendiri dari Pak Marno, 30% bahan baku kita pakai sanggup memakmurkan, menghijaukan Indonesia selama 16.000 tahun. Dari sisi bahan baku luar biasa, dan kabar baiknya adalah hanya ada di daerah Khatulistiwa dan sedikit di Amerika Latin, sehingga negara subtropis atau negara dingin tidak akan sanggup mensaingi bahan baku kita dari sisi low material, luar biasa. Maka jangan sampai ketahuan Amerika, Pak, ya, jangan sampai ketahuan negara-negara